Halo, selamat malam. Salam 1 2 3. Yes, yes, yes. Gimana? Kalian lagi santai, lagi sehat? Maksud saya habis makan. Kiranya kalian saya mau kasih informasi. Terima kasih yang sudah mensubscribe, yang sudah mendukung saya di Indra Channel 64, yang juga sudah memberi masukan, komentar. Juga saya bisa sehat kembali. Sudah hampir sisa tangan saya ada sakitnya. Dan semoga apa yang kalian berikan, kiranya kalian diberikan rezeki, juga kesehatan, juga diberikan segalanya apa yang kalian inginkan. Saya tidak bisa membalas, kiranya Yang Maha Kuasa bisa membalas kalian, baik itu kesehatan, pekerjaan, seluruhnya kebutuhan rumah tangga kalian terpenuhi. Hari ini saya mau bicara tentang menjadi sales memiliki target. Menjadi sales memiliki target. Menjadi sales memiliki target. Jadi jangan skip dulu. Anda harus lihat channel saya di Indra 24, karena saya bekerja di dunia sales dari tahun 95 sampai hari ini. Jadi bukan saya sukses, tidak. Ini cara-cara saya menjadi sales itu memiliki target, dan saya sudah mencapai sesuatunya itu. Oke, menjadi seorang sales itu sebenarnya dalam arti kata ini ketika kita menjual produk yang tidak laku. Saya belum pengalaman. Saya bekerja tentunya ketika di toko, saya review sedikit. Saya bekerja di suatu perusahaan yang produk yang laku. Saya bicara seperti ketika bicara yang Anda belum punya pengalaman dan sudah pengalaman. Anda harus memiliki target kerja di dalam suatu perusahaan, mau 1 atau 2, 3 tahun. Biasanya 1 tahun itu belum kuat berbicara tentang sales. Biasanya itu 2 tahun. Ketika Anda mencapai 2 tahun untuk sudah bekerja dalam suatu perusahaan, Anda harus punya target untuk pindah ke perusahaan di mana, baik itu perusahaan yang beda produknya atau consumer atau kemana, tapi Anda sudah memiliki kekuatan sales. Ketika Anda tinggal mempelajari, Bapak Ibu rekan-rekan sebagai sales tinggal mempelajari produk knowledge yang saja. Dan biasanya yang dulunya pendapatan Anda gaji aja mungkin 2 juta, 2 atau 3 juta, biasanya ketika Anda pindah biasanya ada peningkatan. Nah, dari hal itu saya mengatakan ketika peningkatan gaji teman-teman, Bapak Ibu, ada peningkatan dalam perusahaan yang baru, tentunya harus Anda mengatur keuangan juga, saving, dan jangan lupa Anda harus tabung, dan juga lupa mungkin Anda beli pakaian. Biasanya seperti itu saya memperlengkapi pribadi saya, karena kepribadian seseorang itu menunjukkan bahwa kamu bekerja di perusahaan mana. Sukses tidak sukses itu bukan dilihat dari berpenampilan, tapi kita mau belajar tentang berpenampilan yang kelihatan seperti duta suatu perusahaan. Saya setiap awal bulan saya membeli sesuatu, tentunya pakaian, karena saya pikir saya menjumpai toko-toko, pelanggan, karyawan, jadi saya adalah dutanya perusahaan. Itu yang satu. Kedua, dari hasil gaji itu saya mengatur keuangan saya, karena saya punya planning. Kita harus punya planning, kita mau beli motor atau seperti apa ke depannya. Jadi harus punya target. Biasanya ketika Anda sudah pengalaman 2 tahun Anda mendapat gaji, di situ Anda sudah tahu di perusahaan ini Anda mau berapa lama lagi kerja, 3 tahun atau 4 tahun. Anda harus kerjakan di situ. Tetapi saya sarankan ketika Anda sudah menikmati kerja di situ 3-4 tahun, Anda harus kerja juga namanya kerja sampingan. Karena kan kalau Anda punya target, kalau Anda tidak punya goal, tidak punya target ke depannya, nggak mungkin bisa dapat tercapai sesuatu. Karena kalau sebagai sales, kalau saya pribadi, saya memiliki target. Saya mau berapa lama di sini, dan saya mau beli sesuatu, saya mau beli motor, saya mau beli pakaian, saya mau memperlengkapi penampilan saya mau membaca buku tentang marketing, tentang sales, tentang pelanggan, tentang 4G, tentang 4 poin UMKM. Seperti itu saya membaca beli di toko buku tentunya. Dan situ ada efek yang membuat saya juga, karena saya sudah mengerti tentang yang dulunya cara distribusinya seperti ini dulunya. Jadi saya mengerti. Dan saya sarankan buat teman-teman, ketika Anda dapat kerja, harus kerja sampingan. Kerja sampingan tidak berbicara, bisa jadi hari-hari ini mungkin Anda kerja di suatu perusahaan, tetapi Anda kerja di transportasi online, itu bisa jadi. Atau ada sesuatu ketika Anda berteman dengan teman-teman spesialis, tiba-tiba ada suatu produk atau proyek, itu menguntungkan walaupun tidak banyak, tapi kan mungkin sesuai dengan standar ya, mencukupi kebutuhan, mungkin dapat bahasa kita ini ada sedikit
rezeki nih, ada proyek atau mungkin ada jualan ini, bisa nggak ya, mungkin satu satu produk, satu piece mendapat untung 20.000 atau 10.000. Saya pernah alami seperti itu. Jadi hal itu kan mendapat keuntungan yang harusnya kita dengan gaji kita yang maaf kata tidak terganggu, tiba-tiba kita dapat uang kerja sampingan, jadi kan tidak terganggu. Nah, dari hal itu saya belajar memperlengkapi diri saya, karena suatu saat saya akan mau pindah ke dalam suatu perusahaan yang saya tidak tahu perusahaan yang mana, tapi saya akan pindah ke suatu perusahaan yang besar, tapi saya memperlengkapi SDM saya memperlengkapi penampilan saya memperlengkapi sarana transportasi saya. Suatu saat saya bekerja, orang bisa melihat saya berpenampilan. Contoh, saya bekerja di consumer good, tiba-tiba ada pekerjaan saya bekerja di keramik, atau saya bekerja di mobil, ya. Jadi sales mobil kan berpenampilan berpakaian kemeja panjang, harus pakai berdasi. Kita ketemu bekerja, tentunya kalau ketemu customer tidak mungkin kendaraan kita selama saat ini pakai motor roda 2, mungkin kedepannya ketika jabatan kita naik, kita bisa jadi sales professor dan dikasih fasilitas seperti mobil. Nah, itu sebagai sales, teman-teman sudah mempersiapkannya dini hari, jauh-jauh hari. Bukan ketika Anda naik jabatan Anda harus siapkan, tidak. Jadi Anda sudah memberikan hal-hal yang untuk bukan memperkaya, memperlihatkan Anda seorang duta suatu perusahaan, tentunya dalam hal berpakaian. Itu menurut saya. Dan dari hal itu, ketika saya berpindah keluar produk, dari situ saya sudah terbiasa ketika berhadapan menghadapi orang-orang yang mungkin sekolah tinggi S1, S2, yang kerja di perkantoran, di pusat bisnis. Jadi buat saya sudah terbiasa. Nah, karena saya sudah belajar dari orang yang lain, yang saya lihat dari situ saya merasa saya harus memperbaiki performance saya. Karena performance saya itu perusahaan akan melihat karakter, attitude saya di sini sudah berapa lama kerjanya, sudah menyumbang apa, memberi kontribusi berapa banyak buat perusahaan ini. Biasanya seperti itu, teman. Jadi kalau teman-teman tanya, saya ini cuma asal ngomong atau tidak? Oh tidak, saya ada buktinya. Kalau teman-teman mau melihat tentang pengalaman surat kerja saya ada. Nanti saya kasih lihat ketika saya bekerja di perusahaan dari awal, produk mie. Nanti saya kasih lihat berapa tahun, nanti di keramik dan di mobile phone, tentunya merek handphone yang terkenal tahun 2004. Nanti ada lagi ketika pindah ke suatu perusahaan di handphone Cina, dan dari situ saya terus sampai hari ini saya masih di produk handphone Cina. Jadi menurut saya adalah kita harus mengatur keuangan kita dan juga mengatur kebutuhan kita, dan kita juga memiliki target mau berapa lama bekerja sama perusahaan, sama orang, bahasa saya. Dan tentunya kalian harus tahu kita sudah area mana menguasai daerah Sumatera atau Jakarta atau Jawa atau Kalimantan atau Sulawesi. Kalian sudah menguasai daerah mana. Saya ketemu teman saya hari ini, dia berbicara tentang dia mau pergi ke daerah Kendari, Sulawesi Tenggara, Kendari, karena dia belum punya pengalaman di luar kota. Saya jelaskan, ketika Anda tiba di bandara, ada dijemput, nanti ke tujuan ke hotel, istirahat, besok kalian punya agenda untuk melihat melihat situasi kota Kendari, menawarkan produknya, dan bagaimana caranya melihat dan survei produk ini, pengambilannya ke mana, siapa agennya, siapa harganya berapa, nama pemiliknya siapa. Saya ajarkan tadi pas makan siang, dan tentunya beliau akan berangkat. Dan itu membuat saya sebenarnya ketika Anda memiliki berteman dengan seorang yang produk yang lain, itu adalah sesuatu tantangan. Ketika suatu saat bisa saja beliau menawarkan kerja buat saya atau buat teman-teman yang lainnya, karena kita banyak berteman sebagai sales. Bahasa ke saya, hello bro, bos, ada kerja buat saya lagi nganggur nih. Itu kan sesuatu hal yang, oh ya sudah, kamu ikut saya bekerja. Nah, menurut saya itu ketika Anda berteman dengan orang lain, dengan rekan-rekan sejak sales, itu adalah salah satu komunikasi bahwa
Anda bisa saja yang dulunya tidak bekerja, yang dulunya sales di sini 2 tahun, 3 tahun bosan, begini-begini aja, perusahaannya tidak jelas atau seperti apa, tapi bisa jadi ada orang yang menawarkan pekerjaan yang baru. Tetapi intinya saya tidak bicara Anda harus pindah dari perusahaannya, tidak, tapi Anda harus belajar dulu di situ apakah sudah waktunya Anda pindah. Sudahkah Anda memberi kontribusi dalam perusahaan itu? Kalau sudah, ya, tentunya ketika Anda masuk bekerja baik-baik, keluar dengan identitas baik-baik juga, meninggalkan dalam suatu perusahaan ada kenangannya. Jadi ketika saya bekerja dalam suatu perusahaan, ketika saya tinggalkan perusahaan itu ada suatu kenangannya yang saya capai. Jadi berkesan, ada sedikit berkesannya. Dan teman-teman ketika sudah mencapai goalnya 2-3 tahun, 2 tahun atau 3 tahun di sini bekerja, nextnya 3 tahun, 4 tahun. Jadi jangan bekerja 1 tahun di sini, nanti pindah lagi satu tahun di sini, nanti pindah lagi 1 tahun di sini, nanti pindah lagi 1 tahun atau 2 tahun. Nanti perusahaan akan bertanya, kenapa kamu pindah 1 tahun bekerja? Kamu sudah memberikan kontribusi buat apa perusahaan ini? Itu saran saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau pindah atau teman-teman, saya tidak bisa melarang. Tetapi saran saya adalah harus memiliki target 2-3 tahun atau berapa. Itu menurut saya. Tetapi Anda jangan menyesal juga ketika Anda bekerja di produk ini, tiba-tiba Anda bekerja di produk yang lain. Tidak masalah, itu kan suatu tantangan. Intinya adalah sebagai sales, Anda memiliki pendapatan gaji yang lebih baik dari sebelumnya Anda bekerja. Itu menurut saya. Saya pernah alami itu, jadi saya merasa saya milih sales, saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Membeli sesuatu dalam waktu, dalam proses. Tentunya itu harus dalam mengambil bijaksana dalam hal mengatur keuangan. Jadi seperti itu menurut saya teman-teman. Saya cuma ini bicara tentang pengalaman bagaimana menjadi sales. Saya tidak sukses, tetapi saya bisa memiliki, yang dulu tidak memiliki motor, saya bisa membeli motor walaupun cicil. Dan saya bisa memiliki walaupun handphone, maaf kata alat komunikasi saya tidak canggih, tapi saya bisa membeli. Maaf, dari hal itu saya memiliki. Dan dulunya berpenampilan saya mungkin biasa-biasa saja, mungkin pakaian saya, tetapi kalau saya belajar untuk berpenampilan rapi karena suatu saat saya mau melamar suatu perusahaan yang lebih besar. Dari situ saya sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari ke depan. Ketika Anda memiliki target jauh-jauh hari dan Anda memiliki visi mimpi Anda, saya yakin itu akan tercapai. Saya memiliki prinsip, ketika Anda memiliki visi mimpi dan target ke depannya, saya yakin rezeki Bapak Ibu akan tercapai suatu saat. Saya mengalami hal itu. Tentunya lewat dibantui. Selama saya bekerja, saya banyak dibantui sama pemilik toko, pemilik berteman dengan orang lain. Nah, disitulah mereka melihat karakter kita, kejujurannya dilihat. Jadi itu saja teman-teman, kiranya ini sangat membantu bagaimana kita memiliki target dan goal menjadi seorang sales. Bukan untuk menjadi sukses dulu, tapi kita memiliki target untuk menambah income kita. Oke, selamat malam, kiranya ini sangat membantu. Jangan lupa like dan komen. Saya siap membalas komentar Anda, teman-teman, dan juga lupa saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan subscribe-nya. Semoga kalian diberikan rezeki, diberikan segala-galanya, apa yang kalian inginkan menjadi terwujud. Oke, kiranya ini sangat membantu sharing saya. Selebih kurangnya kalau ada salah saya minta maaf. Salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes.